Membuka kisah masa lalu bagaikan membuka luka yang telah berlalu. Tetapi kadang dalam hidup ini kita perlu membuka kembali dari mana titik awal kita melangkah. Kadang-kadang inspirasi itu kita dapatkan dari catatan masa lalu. Di Ciamis, Taman Rafflesia menyimpan sejuta kenangan, menyimpan sejuta gagasan. Mereka yang tak punya kekayaan imajinasi tentu tidak akan bisa bercerita banyak tentang alun-alun Ciamis. Suatu senja pada tahun 1800 Masehi, salah seorang adipati Arya Kusumadiningrat duduk termenung. Ia membayangkan anak cucunya bermain lari-lari ke sana kemari. Ia membayangkan ada satu tempat di mana setiap orang bisa transaksi. Ia membayangkan bagaimana suasana di kota Ciamis ini ramai sekali. Hingga akhirnya muncullah gagasan untuk membangun sebuah alun-alun. Gagasan membangun alun-alun ini tentu saja tidak berdiri sendiri. Sang adipati kemudian membangun pendopo, membangun masjid agung, membangun gedung DPRD yang kala itu disebut Gedung Tangsi, dan pasar. Ini secara filosofis menggambarkan aktivitas masyarakat kala itu antara ekonomi, religius, dan pemerintahan berada dalam satu lokasi yang sama. Ini tujuannya adalah untuk menghidupkan pemerintahan keadipatian Galuh pada waktu itu. Apa yang kita nikmati hari ini merupakan warisan dari Adipati Arya Kusumadiningrat. Dari tahun ke tahun hingga tak terasa telah berumur 200 tahun. Dari zaman ke zaman alun-alun selalu menjadi pusat keramaian. Kemudian pada tahun 1945 tanah ini diserahkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada hari ini semua kekayaan dari Keadipatian Galuh menjadi aset pemerintah Kabupaten Ciamis. Masa keemasan Keadipatian Galuh ternyata tidak diwarisi oleh Ciamis. Perubahan nama dari Galuh ke Kabupaten Ciamis ternyata hanya melembagakan karya-karya Adipati Kusumadiningrat. Setiap bupati yang berkuasa di Kabupaten Ciamis tidak punya gagasan yang lebih besar daripada Adipati Kusumadiningrat. Selama 77 tahun kemerdekaan RI, Kota Ciamis tetap menampakkan diri sebagai kota sepi, kota pensiunan, kota yang kurang berkembang karena dipimpin oleh sosok-sosok bupati yang tidak inovatif. Tapi kita masih bisa bersyukur karena di antara sosok bupati yang memimpin Ciamis ada sosok Bupati Taufik Hidayat. Dia merombak wajah Ciamis menjadi seperti yang kita nikmati hari ini. Pasar dipindahkan, kemudian dibangun Taman Rafflesia. Kemudian ia membangun terminal seperti yang kita lihat hari ini. Tapi setelah karya Bupati Taufik ini, tidak ada lagi karya-karya spektakuler. Kalaupun ada pembangunan yang kita saksikan hari ini, diantaranya Islamic Center dan Masjid Agung, itu bukan murni dana pemerintah, karena di sana ada dana infak sedekah dari para PNS Kabupaten Ciamis. Meski tidak ada pembangunan yang spektakuler, masyarakat Kabupaten Ciamis tetap harus banyak bersyukur karena setelah dipimpin oleh Bupati Engkon Komara dan Iing Sam Arifin, Kabupaten Ciamis menikmati pembangunan jalan, air, dan listrik yang sangat luar biasa. Tradisi membangun jalan dan penyediaan air bersih kemudian diteruskan oleh Bupati Herdiat. Di masa kepemimpinan Bupati Herdiat ini, Kabupaten Ciamis memang tidak bisa berharap banyak. Karena pada saat dipimpin oleh Bupati Herdiat, Ciamis harus berpuasa 2 tahun karena selama ada COVID-19, nyaris kota Ciamis tidak bisa dibangun. Seolah ingin mengulang masa keemasan Keadipatian Galuh, dalam waktu dekat ini Kabupaten Ciamis akan kembali
mengubah namanya menjadi Kabupaten Galuh, bukan hanya secara filosofis atau secara sosial. Kembalinya nama Galuh diharapkan mampu mengangkat kembali Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten mercusuar, menjadi pusat kota metropolitan di Jawa Barat. Ciamis Ngahia, Galuh Nanjer.